karena terus terang dari DIY talent yang terbaik, dan ini harus tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau saya sempat down karena Dan saya berpesan kepada Sobat Harjo ya, jangan lihat Jujitsu dari sisi kerasnya yang saya sampaikan tadi. Betul. Nanti kalau sudah masuk akan senang, karena kalau kita tidak kenal pasti tidak akan sayang. Ya, halo Sobat Harjo dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di podcast Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras pastinya ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, biasanya kita ngobrolin masalah kesehatan. Kita akan hari ini ngobrol terkait dengan prestasi. Beberapa hari yang lalu, tepatnya bangsa Indonesia punya hajat besar, telah merampungkan sebuah event yang luar biasa, dan ini bisa dibilang sukses ya. Event besar di Aceh dan Sumatera Utara. PON ke-21 yang berakhir kemarin, dan luar biasanya berita yang kita dapatkan, salah satu personil dari RSPAU Dr. Suadiarjo Lukito memenangkan kejuaraan tersebut di bidang apa, dan kita akan bagaimana ngobrol-ngobrolnya nanti. Kita akan undang salah satu yang pernah dan sudah mendapatkan prestasi di PON ke-21. Ya Sobat Harjo, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan mengundang salah satu orang yang paling berjasa di balik layar kesuksesan seorang atlet dari RSPAU Dr. Suadiarjo Lukito. Dan ini sudah hadir di studio Ngopi Saras, ngobrol happy, sehat waras. Ini dia sosoknya Ibu Yuni. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah, kabar baik, senang. Pas, luar biasa sekali. Nampak aura-aura kemenangan ya Bu ya. Jadi kemarin sempat pasti dengan jadwal yang luar biasa ya Bu ya, di Aceh dan di Sumatera Utara khususnya. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan salah satu atlet dari RSPAU Dr. Suadiarjo Lukito ini yang telah atau berhasil mengantongi sebuah juara. Tapi nanti Bu Yuni, kita akan berkenalan dulu dengan Bu Yuni. Bu Yuni sebenarnya sejak kecil itu hobinya apa sih Bu? Kalau kecil memang suka olahraga. Suka olahraga. Ya. Baik, ke bawah sampai? Ya, ke bawah besar, karena memang orang tua saya waktu tinggal di desa dengan mungkin tidak, kalau bilang orang tua petani ya, tapi memberikan motivasi pada saya harus senang olahraga gitu. Harus senang olahraga. Jadi apa Bu? Mungkin Bu Yuni bisa menguasai beberapa olahraga apa saja yang bisa disampaikan ke Sobat Harjo? Ya, sebenarnya kalau ini mulai kecil ya, sebenarnya kalau kecil itu saya kan bulu tangkis, tenis meja itu di rumah memang ada. Oh, ya, ada fasilitas pendukung ya. Voli juga ya, saat itu memang seperti itu. Setelah lulus SMA, memang saya melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada olahraganya. Yang ada olahraganya. Ya. Jadi saya akhirnya apa ya, tercetus untuk olahraga yang tentang kira-kira apa. Akhirnya saya juga bela diri, karena waktu kecil memang kan olahraga bela diri ini sebenarnya di dekat rumah saya sudah ada. Jujitsu utamanya itu sudah ada. Jujitsu sudah tapi ada. Saya tidak diperbolehkan oleh orang tua. Makanya begitu sudah bisa sama orang tua saya langsung ikutin. Karena saya sudah biasa setiap hari waktu kecil. Ya, jadi olahraga itulah yang menantang. Akhirnya saya bawa di kampus ya. Di kampus saya sudah ikut mulai dari nol sampai dengan sapu hitam saat itu 6 tahun. Akhirnya sudah sapu hitam. Tahun 90 saya sudah sapu hitam berpada lainnya. Iya, 80 sudah sapu hitam. 90 ya. Sabuk hitam. Ya. Apa yang melatar belakangi Ibu dengan olahraga yang lain mungkin yang di masyarakat itu lebih familiar ya? Tadi seperti disebutkan tenis meja, badminton, voli, itu kan kayaknya semua orang bisa melakukan itu. Ya. Ini bela diri, perempuan lagi, terus tidak boleh oleh orang tua. Bisa diceritakan Bu? Ya. Memang sempat kaget ya setelah saya jadi atlet saat itu. Saya sempat jadi atlet waktu kuliah ya, jadi judo juga antar perguruan tinggi dan sebagainya, karena belum masuk PON saat itu. Karena olahraga ini olahraga keras ya. Betul. Jadi orang tua sempat kaget aja, tapi kan sudah terlanjur, jadi tidak mungkin melarang lagi. Dan saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa berprestasi dan itu yang penting tanggung jawab saya bisa menunjukkan bahwa di olahraga itu saya bisa.
Bu Yuni mengatakan ini olahraga keras, pasti rawan cedera. Pernah cedera apa, Bu? Kalau boleh tahu. Mungkin jiu-jitsu memang olahraga keras ya. Ada fighting, ada ini. Kalau dulu itu kita tidak pakai body protector, Tidak pakai body protector. Iya, langsung mungkin pertarungan bebas ya. Iya. Jadi kalau habis bertanding bisa biru-biru di ini. Tapi tidak masalah karena mungkin orang dulu sama sekarang beda ya. Oh, baik. Jadi seperti itulah. Jadi apa ya? Dari situ saya bisa ini ternyata memang wanita itu memang harus kuat. Harus kuat. Harus kuat dan kalau ada apapun, karena saya hidupnya kan di Surabaya saat itu keras ya, saya gimana caranya saya naik bis kota dan sebagainya kan kuliah saya di asrama, nanti kuliah kemana-mana saya harus berani dan harus kuat itu. Jadi saya senang aja. Jadi kalau retak-retak dikit biasa lah ya. Pernah tapi udah biasa gitu ya. Saya pernah sempat keluar. Tapi saat itu ya sekian bulannya sudah pulih lagi. Sudah pulih lagi ya. Jadi tidak ada kata menyerah saat itu. Luar biasa sekali. Dari Jawa Timur, tadi Bu Yuni juga bilang dari desa, tapi motivasinya luar biasa sekali dan terjun ke dunia olahraga yang mungkin bagi Sobat Darjo semuanya bertanya-tanya ya, kenapa yang dipilih olahraga agak sedikit keras gitu menurut Bu Yuni. Tapi nggak masalah, Bu Yuni bisa menciptakan itu dan bicara terkait dengan menginspirasi atau yang diinspirasi. Bu Yuni memiliki sosok yang bisa menginspirasi dalam kehidupan Bu Yuni? Sebenarnya Mas, tadi ya kalau orang tua itu kan pengennya anaknya berprestasi di bidang olahraga saat itu memang seperti itu ya. Tapi pilihan saya di bela diri. Sebenarnya saya tidak punya tidak punya gambaran siapa favorit saya dulu, nggak ada. Hanya saya pengen berprestasi di bidang itu. Apapun itu, tapi saya nggak tahu sih. Oh, jadi enggak, saya tidak pernah seperti itu. Jadi menciptakan sendiri ya. Ya, bela diri itu kan sudah ada. Bagaimanapun saya juga bisa berprestasi. Mungkin dilihat kalau yang lain-lain juga seperti itu. Kenapa saya enggak? Ini luar biasa sekali sih ketika banyak orang yang inspirasi saya adalah si A, si B, si C. Tapi Bu Yuni menciptakan untuk itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara masalah sudah ada beberapa atlet yang mungkin dengan tangan dingin Bu Yuni diciptakan menjadi sebuah prestasi, mungkin akan banyak sekali ceritanya ya. Tapi saya ingin perjalanan karir dulu Bu Yuni. Bagaimana perjalanan seorang Bu Yuni hingga saat ini dan apa tantangan yang pernah dihadapi saat menjadi mungkin perjalanannya keyakinannya di Jiu-Jitsu sampai hari ini? Ya Mas, tadi ya kalau saya mulainya kan begitu kuliah, mulai saya juga langsung terjun, saya fokus di situ. Bahkan saat itu saya pernah melatih juga di instansi yang di luar, baik di polisi pun saya juga melatih calon mahasiswa. Di instansi lain ya? Di Telkom juga melatih. Dan saya pingin saya bisa ini benar-benar bisa gitu ya. Dan saya kebetulan waktu itu saya kuliah kan di UNESA tadi, di Surabaya tadi. Saya ketua UKM Jiu-Jitsu dan saya juga melatih mahasiswa adik-adik saya. Jadi saya ingin menjadi ya yang terbaik lah dari nanti adik-adik ini. Dan pada suatu saat saya ada pendaftaran SPAPK, memang inilah sertifikat-sertifikat ini yang saya kumpulkan. Jadi antara lain saya bisa masuk itu karena itu di samping memang saat itu kan ada nilai harus sekian dan sekian itu saya mengisi semua ditambah dengan sertifikat itulah. Makanya ini harus saya pertahankan gimana saya walaupun saat itu belum masuk KONI seperti sekarang ya karena saking kerasnya olahraga jiu-jitsu sehingga KONI tidak bisa menerima kami sebagai anggota KONI. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu mulai kesini kan ada sport Jiu-Jitsu. Kalau dulu namanya bela diri Jiu-Jitsu saja. Bela diri Jiu-Jitsu ya, saja. Jadi kita diajari fighting, self defense, ya bersenjata, senjata semuanya kita bisa. Pernafasan, pemukulan benda keras dan sebagainya sampai dengan pemukulan kikir dan sampai dengan dragon ya. Itu kita bisa. Karena setiap naik tingkat kita harus bisa memecahkan sekian. Ya. Oke, ada kalau kita nggak bisa, ya. Kalau nggak bisa kita nggak bisa lulus. Oke. Ya. Gitu. Saya pernah melihat tuh tayangan Jiu-Jitsu. Jadi Jiu-Jitsu ini masuk ke PON itu PON keberapa Bu kira-kira? Atau tahun berapa sih bisa masuk? PON-nya pertama kalau masuk PON-nya 2017. 2017 masuk PONI. Ya. Diakui ya olahraga ini. Sebagai olahraga baru di Korea. Dengan syarat ketentuan yang berlaku tentunya ya. Tidak boleh keras, harus pakai ada pelindung, ya, body protector. Ya.
dan lain-lain yang disesuaikan dengan bela diri atau cabur yang lain yang Iya. sejenis. Gitu. Terus masuk ponnya udah keberapa ini? Ponnya yang pertama. Ini pon pertama, woi Iya, kita luar pon- biasa. Tahun yang lalu kan baru eksibisi. Yang Baru waktu eksibisi Papua, ya, oh baru kayak diperkenalkan ya Bu ya. Iya. Tahun ini akhirnya di Aceh dan Sumatera Utara Iya. sudah memiliki salah satu space ya Iya. untuk Jiu-Jitsu, diakui olahraga ini memang bisa masuk ke PON. Iya. Dan saya yakin sasana-sasana di daerah-daerah sudah mulai bermunculan ya Bu ya. Sebenarnya itu sejak dulu kala Mas, sudah Oh, banyak. sudah banyak ya. Oke. Setiap mungkin provinsi yang terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. ya, DKI. Oke. Ya, ini paling banyak. Maksudnya kalau yang lain kita sudah tersebar di hampir 20 provinsi. Hampir wilayah. 20 provinsi. Ya, sebenarnya sudah banyak. Iya. Hanya memang karena keterbatasan kemarin kita hanya 8 nomor, ya yang diikuti hanya itu aja. Jadi atletnya masih terbatas. Nah, ini yang membuat saya tercengang. Ini produser saya sudah menyiapkan salah satu guideline. Ternyata Bu Yuni itu juga seorang wasit nasional hingga internasional. Wow, bisa dijelaskan sedikit saja Bu? Ya ini step yang harus dijalankan tadi ya Mas. Jalankan. Saya step by step jadi atlet dulu, kan jadi pelatih, pernah, terus jadi wasit saat itu. Tapi saya lihat memang saya itu suka tantangan tadi. Jadi kalau Oke. saya pengennya selalu jadi pionir. Pionir. Jadi, Oke. Insya Allah memang saat itu 2018 saya melihat peluang ini ada dan saya harus berangkat ke Thailand walaupun dengan biaya sendiri, dengan mungkin bahasa Inggrisnya ya bisa, tapi tidak pintar banget, tapi bisa. Bisa. Nah, akhirnya saya ujian ke sana dan lulus. Setelah lulus inilah akhirnya saya mengembangkan. Jadi saya berdua sama temannya dari Surabaya lagi. Saya mengembangkan wasit ini. Jadi sertifikasi wasit yang di Indonesia adalah kami berdua, termasuk sosialisasi ya. Dan sampai saat ini kita sudah punya kira-kira 218 wasit. wasit ya, Oke, yang tersebar di sudah nasional. tersertifikasi. Sudah Tapi tersertifikasi. belum nasional ya, nasionalnya baru Oh, 22 orang. baru 22 orang di nasional. Iya. Tapi semua wasit ini sudah tersertifikasi. Oke, menarik ya sekali ya Sobat Harjo ketika kita berbicara masalah Jiu-Jitsu ini dan seorang Ibu Yuni juga menjadi wasit nasional dan internasional dan sudah mengantarkan salah satu atletnya untuk bisa berprestasi di PON Aceh beberapa waktu lalu ya. Dan ini dia, saya akan langsung panggilkan saja Mbak Talentina, ya luar biasa, boleh tepuk tangan ya. Ini salah satu perempuan juga penerus Bu Yuni mungkin ini ya, berawal dari atlet kegemarannya. Apa kabar Mbak Talent? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan namanya Sobat Harjo, Talentina. Sepertinya banyak banget talentnya ya. Talentnya banyak banget sekali. Kita langsung saja akan perkenalan sedikit dengan Mbak Talentina. Mbak Talentina bisa dijelaskan dan diperkenalkan Mbak Talentina itu siapa namanya, nama lengkapnya, terus profesinya apa, dan sekarang berdinas di mana? Baik, perkenalkan nama saya Talentina Putrika Salvi, pangkat saya Serda. Saya salah satu wara di instalasi farmasi rawat inap Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suwadi Harjo Lekito. Usianya berapa Mbak? Kali aja banyak Sobat Harjo yang penasaran ini. Usia saya 22 tahun, baru Juni kemarin. Wow, baru 22 tahun Sobat Harjo ya. Beda tipis sama saya berarti ya. Saya 24. Dibalik. Ya, terima kasih Mbak Talen. Seru sekali ketika kita ngobrolin masalah PON ya. Ini boleh diceritakan sedikit Mbak Talen. PON itu tujuan Mbak Talen untuk bisa berprestasi di Jiu-Jitsu atau sebelumnya punya hobi atau cita-cita apa untuk meraih salah satu prestasi di dunia olahraga? Baik, sebelumnya memang PON ini tujuan saya untuk latihan Jiu-Jitsu. Oh, memang oke. ini target saya. Dari yang awalnya kami diperkenalkan Jiu-Jitsu oleh Kolonel Yuni, lalu kami diperkenalkan Jiu-Jitsu latihan di GSB, kemudian pindah ke KONI, kemudian ikut Prapon, kemudian PON kemarin itu puncak-puncaknya. Jadi memang itu tujuan dan target saya. Wow, luar biasa sekali ya. Dan alhamdulillahnya targetnya tercapai. Iya, amin. Meskipun baru di posisi 3 ya kalau nggak salah ya. Tapi ini salah satu prestasi yang luar biasa ya. Baru pertama kali juga kan PON mengadakan atau Jiu-Jitsu masuk ke dalam PON. Mbak Talen juga kira-kira berapa tahun belajar Jiu-Jitsu itu? Fokusnya? Kira-kira 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, luar biasa Sejak pertama kali sekali. dikenalkan oleh Bu Yuni
dan beliau yang motivasi saya untuk terjun ke cabur jujitsu ini. Oke, sebelumnya ada bayangan cabur lain? Sebelumnya saya tidak ada bayangan mau olahraga apa aja karena olahraga apa aja oke lah ya, iya. gitu. Tapi untuk target PON akhirnya kenal dengan jujitsu dan ini yang difokuskan ya, luar biasa. Wanita angkatan udara, jadi jangan macam-macam sobat Harjo semuanya ya. Wara, tingginya berapa Mbak Talen? 169. 169, kurang 1 cm 170 ya. Jadi tahu sendiri kan, kaki sama tangannya panjang macam-macam. Nah. Mbak Talen, motivasi apa nih ketika masuk ke jujitsu? Bayangan orang, sobat Harjo semuanya mungkin ini seperti Bu Yuni tadi bilang, ini olahraga keras. Mungkin orang tua mendapat perlawanan atau pertentangan, bagaimana seorang Talen bisa meluluhkan itu semuanya? Memang awalnya bagi saya jujitsu itu awam. Tapi Bu Yuni selalu memotivasi saya, meyakinkan saya kalau saya itu bisa. Oh bisa, oke. Dan pelatih-pelatih kepercayaan Bu Yuni juga meyakinkan saya bahwa saya itu bakat. Dan ada talent di dalamnya. Ada talent itu ya, sesuai jadi dengan saya namanya. berminat untuk mengikuti jujitsu dan akhirnya saya berlatih. Ya, saya juga agak sedikit penasaran nih, kenapa sih nggak memilih bukan olahraga tapi jadi pragawati kayak gitu kan, jalan-jalan di catwalk atau pramugari misal seperti itu? Karena menurut saya skill bela diri itu juga penting untuk seorang wanita. Baik. Dan kebetulan jujitsu ini ada prestasi di dalamnya, jadi menurut saya why not? Why not ya, oke. Sesuai dengan Bu Yuni juga nih, matching ini antara ibunya dengan anak didiknya ya. Oke, perjalanan karir, kita membicarakan masalah perjalanan karir ini Mbak Talen. Tantangannya terbesar kemarin dihadapi untuk mempersiapkan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara itu apa? Menurut saya tantangan terbesar itu selain diri sendiri, adanya kayak DL luar, kayak waktu itu pernah seleksi pramugari dan seleksi pramugari akhirnya ditinggalkan. Karena mau ikut PON. Ya alasannya itu. Tapi yang kedua yang DL keikanan itu nggak bisa dihindarin. Ya itu. Akhirnya fokus berapa itu kemarin tes praponnya itu? Kalau prapon latihannya itu sekitar 8 bulanan. 8 bulanan? Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Bu Yuni, ketika Mbak Talen tadi ini juga berkat dari motivasi yang disampaikan oleh Bu Yuni. Melihat seorang Talen, Bu Yuni punya kesan apa? Saat itu sebenarnya yang latihan di sini banyak ya, Mas. Banyak. Ya, dan wara-wara itu sebenarnya banyak juga saya motivasi untuk sana. Tapi akhirnya seleksi alam ya. Seleksi alam. Ya, saya lihat talent yang bisa diunggulkan, bisa diteruskan. Sehingga saya dorong jangan sampai talent keluar. Karena terus terang dari DIY talent yang terbaik dan ini harus tidak boleh berhenti sampai di sini. Gitu. Makanya saya dorong terus ya, dia bisa prestasi sampai. Kalau boleh tahu kemarin ada berapa kandidat Bu untuk perempuan dari daerah istimewa Yogyakarta? Awalnya kan dari sini, karena saya sengaja saat itu saya pengen adik-adik luar saya, termasuk saat itu mungkin di luar juga ada yang latihan. Saya ikutkan ini latihan dan sebagainya. Tapi saya motivasi tidak ada yang bergerak, sehingga protol ya. Jadi hilang satu tinggal talent. Tinggal talent. Ya akhirnya seleksi kan. Seleksi. Ya, alhamdulillah seleksinya masuk dan menjadi predikat terbaik ya untuk daerah istimewa Yogyakarta ya. Luar biasa sekali. Mbak Talen, ada persiapan kemarin yang mungkin karena masalah mental, nanti saya ketemu dengan yang sudah senior atau mungkin banyak hal-hal yang kemarin juga sempat membuat seorang Talen down, bisa diceritakan? Ya emang awalnya saya sempat curhat dengan pelatih-pelatih saya, mungkin Bu Yu sudah dengar. Kalau saya sempat down karena keseringan DL itu jadi gak pernah latihan. Dan mungkin ada perintah-perintah atau ada kiat-kiat apa yang membuat saya tuh absen di latihan. Di pekerjaan juga ya. Mungkin beberapa pihak yang nggak mau mengerti.
kayak mau meremehkan kayak Oke. itu kan urusanmu bukan urusan dinas. Itu seperti itu. Ini yang membuat semangat talent jadi muncul gitu ya, saya akan membuktikan ini ya. Iya, dan seperti itu. Terus akhirnya saya down, kenapa gak didukung seperti ini, terus jadi jarang latihan, sedangkan orang di luar sana mungkin latihan hampir setiap hari, walaupun sebenarnya memang latihan hari Senin sampai hari Sabtu, walaupun cuma Minggu. Tapi karena banyak gap itu dan di LDL saya down. Tapi kembali lagi, ini dapat meyakinkan saya bisa, kalian bisa. Luar biasa sekali. Saya rasa profil pemain volley kayaknya spiker nih Bu. Ternyata jujitsu, ya ampun. Turun di kelas apa kemarin Bu Yuni? minus 62 Minus 62 fighting. Ya. Wow. Mas Fuad mau coba fighting sama Mbak Talent? Pos tapi dia langsung minder. bergetar kakinya. Bergetar kakinya ya. Oke. Olahraganya juga beda soalnya itu Mbak. Oke. Luar biasa sekali Bu Yuni. Rencana masa depan, kedepannya ini mau seperti apa? Mungkin bisa membesarkan lagi jujitsu karena ini baru pertama kali di PON, masuk ke PON, langkah selanjutnya apa Bu? Iya Mas, sebenarnya itu saya punya rencana karena ini sempat vakum beberapa tahun di sini ya. Iya. Akhirnya tempat latihan di sini tidak ada karena memang kemarin masih renovasi dan sebagainya. Ya alhamdulillah kayaknya kemarin sudah Karspo sempat ngobrol, semoga jujitsu di RSPAU kembali bisa dihidupkan lagi dan kita bisa mencetak talent-talent yang baru. Talent-talent yang baru, yang luar biasa sekali. Ya. Tapi memang ini Bu, kalau boleh bocoran untuk Sobat Harjo, bagaimana sih peluang di jujitsu untuk bisa berprestasi? Karena ini olahraga baru yang mungkin baru dikenal kemarin di PON. Meskipun perjalanannya sudah 4-5 tahun kemarin ya. Sebenarnya kalau saya melihat ya, orang Jogja itu karakternya beda ya Mas ya. Karakternya bukan bertarung ternyata. Oh, bukan bertarung. Sebenarnya ini tantangan buat kami. Makanya kenapa kemarin saya ingin menghidupkan di RSPAU. Kalau tentara paling tidak fisik itu sudah ada ya. Jadi modal utama sudah ada. Kita tinggal membentuk. Makanya saya tidak mengambil dari orang luar. Saya fokus di tentara saja. Seperti itu. Karena kalau kita ambil orang luar itu akan lebih lama. Ya. Jadi tantangannya itu kalau di Jogja. Ya, jadi olahraga di Jogja itu yang disukai olahraga yang tidak teroperasi. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu ya, bukan tentara pun kalau dia memang punya motivasi. Ada di sini ada beberapa klub yang hidup, namun tidak sebesar mungkin di luar sana ya. Jadi sebenarnya kesempatan atau yang seperti talent gini, kalau di sini bisa intens latihan dan sebagainya, saya kira bisa. Jadi masih ada kesempatan untuk menjadi atlet. Oke. Kalau kompetisi di jujitsu di Aceh Sumut itu responnya seperti apa ya Bu kalau boleh tahu kemarin itu? Apakah ini ditangkap oleh cabur yang menaungi jujitsu untuk bisa maju lagi atau seperti apa? Saya kira itu sama ya, kalau sudah berangkat ke sana itu semua pasti diatensi sama semuanya. Jadi ya apa ya, ya ramai seperti yang lain. Hampir sama dengan cabang-cabang sama, walaupun kita cabur pendatang baru ya, ya tapi sama. Ya, baik. Iya, mungkin karena memang jujitsu, mungkin Sobat Harjo baru pertama pernah mendengar kalau kayak judo, karate itu kan sudah familiar ya. Jujitsu apa sih ini? Tapi ternyata dengan pembuktian bahwa dari Yogyakarta sendiri sudah bisa menyabet nomor gitu ya. Nomornya nomor fighting. Jadi di nomor fighting ya? Nomornya banyak sebenarnya. Ada fighting, ada nifasa atau jujitsu sendiri. Jujitsu sendiri. Ini yang di PON ya. Tapi di luar itu sebenarnya masih ada. Masih banyak ya. Ya ada show system, ada kontak jujitsu. Jadi ke depan nanti ini. Jadi kalau yang tidak suka bertarung atau fight ya itu bisa milih. Ya, jadi ke depan masih ada nomor seperti itu. Bu, kalau boleh tahu nih, meskipun di akhir-akhir kita mau ngobrolin tentang ini. Jangan lupa yang. Oke. Baik, Bu Yuni, ketika kita bicara masalah jujitsu, ini mungkin bagi Sobat Harjo juga baru pertama kali mendengar, atau mungkin sudah pernah mendengar, tapi bagaimana sih sebenarnya jujitsu ini? Berasal dari mana? Dan berkembangnya ini dari rumah sakit atau RSPAU Dr. Suhadirjo gitu. Bisa dijelaskan, Bu Yuni? Kalau asalnya dari mana ya? Semua bela diri itu hampir semua dari Jepang ya? Dari Jepang. Hanya saat itu berkembang di awal dari Ponorogo. Ponorogo. Tapi namanya bukan jujitsu aja, ada mata angin, ada korupsi dan sebagainya. Nama-namanya banyak.
Tapi terakhir kan mulai tahun 1982 itu muncullah Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Namun setelah masuk KONI 2017 ini Jiu-Jitsu itu ada hampir 20 nama sebenarnya. 20 nama? Ya, jadi di Indonesia itu ada beberapa jenis Jiu-Jitsu. Ada PJJ, ada IJI, ada Ijukai dan sebagainya yang berafiliasi dengan Jiu-Jitsu. Kalau untuk Ajo Lukito sebenarnya dulu pernah ada latihan mulai dari 2017 ya Mas ya. 2017. Zaman Karspo yang lama-lama itu sudah ada, dan itu yang itu juga banyak, sudah banyak ya. Namun karena ya tadi seleksi alam dan memang tempat latihan saat itu masih ini ya, tempat pertama kali latihan kan di Garuda sini. Itu masih, sehingga ini Jiu-Jitsu sempat terhenti ya, mungkin kebijakan itu beda-beda ya, mungkin saat ini mau memfokuskan di apa dan sebagainya. Tapi saya kira semua pimpinan sebenarnya ingin anaknya berprestasi di bidang apapun. Betul sekali. Oke. Baik Bu Yuni, itu salah satu juga embrio berkembangnya Jiu-Jitsu di rumah sakit. Ya. Sebuah rumah sakit aja ada ya mungkin. RSPAU ini rumah sakit Angkatan Udara yang pertama yang punya Jiu-Jitsu. Pertama Jiu-Jitsu, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan loh Sobat Harjo semuanya ya. Oke. Ada salah satu juga peraih prestasi di PON kemarin. Ini dunia baru, olahraga baru, tapi sudah bisa diakui, dan kita memiliki salah satu nama, yaitu talent. Dia adalah wanita Angkatan Udara yang bisa membanggakan RSPAU Dr. Suadiatjo Lukito dan daerah istimewa Yogyakarta pastinya. Bu Yuni, kita ingin ngobrol sebenarnya banyak sekali ini untuk sobat-sobat Harjo yang di luar sana, bagaimana pendaftaran, mungkin ingin bergabung dan sebagainya. Mungkin bisa ya berkunjung ke RSPAU, bisa bertemu dengan talent, bertemu dengan Bu Yuni untuk bisa ikut mungkin berpartisipasi latihan dan sebagainya. Bisa kan Bu? Ya. Bisa itu Sobat Harjo. Dan satu yang terpenting Bu, nasihat apa ini Bu untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin lebih memilih instan untuk saya gini-gini aja lah, rebahan gitu. Silakan Bu Yuni. Ya, ini tentang tantangan orang tua ya, orang tua seperti saya. Kalau lihat anak seperti itu. Ya. Sebenarnya saya inginnya ya ada kita maju di bidang IT atau di belakang IT terus, tapi kita jangan lupa berolahraga, karena olahraga ini sampai kapanpun kita butuhkan. Kalau tidak ada keseimbangan di antara itu, saya yakin kesehatan kita akan terganggu. Dan saya berpesan kepada Sobat Harjo ya, jangan lihat Jiu-Jitsu dari sisi kerasnya yang saya sampaikan tadi. Betul. Nanti kalau sudah masuk akan senang, karena kalau kita tidak kenal pasti tidak akan sayang. Jadi Jiu-Jitsu jangan dilihat dari sisi kerasnya aja. Di situ banyak pelajaran yang kita berikan tentang Jiu-Jitsu itu sendiri ya. Salah satunya adalah tadi melawan diri sendiri ya seperti Mbak Talent ini langsung bisa mengungkapkan tantangan terbesarnya adalah mengalahkan diri sendiri. Ya. Mbak Talent, ada nggak pesan untuk teman-teman generasi muda di luar sana? Pesan saya mungkin kalau yang mau ke Jiu-Jitsu mungkin bisa langsung menghubungi saya. Oh, saya bisa menantang saya gitu. Enggak. Mungkin kita bisa berlatih bersama supaya dapat mencetak prestasi bersama. Wah, luar biasa sekali. Yang lain mungkin? Mungkin terutama untuk adik-adik saya di luar sana, mungkin untuk jadi juara saja itu tidak cukup. Kalian itu masih bisa cari prestasi setinggi-tingginya. Saya nggak menyarankan buat Jiu-Jitsu, tapi kalau mau bergabung nanti bisa latihan bersama dengan saya, nanti langsung saja menghubungi saya. Oke, itu sudah ditantang oleh seorang talentina peraih medali perunggu di cabur Jiu-Jitsu dalam PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Masih hangat ini, masih hangat banget ya. Oke, silakan teman-teman atau Sobat Harjo yang ingin bergabung bisa cari informasinya di RSPAU Dr. Suadiatjo Lukito. Baik, terima kasih sekali sudah hadir di tempat kami di podcast Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Jangan kapok ya Bu ya, kita nanti akan sering gimana? Senang kita juga. Senang ya? Biar orang tahu Jiu-Jitsu. Betul sekali, ini salah satu campaign juga. Jiu-Jitsu itu bukan dilihat dari kerasnya, tapi prestasinya juga bisa menambah kita untuk bisa mengalahkan diri sendiri seperti itu ya. Terima kasih Bu Yuni kehadirannya di sini, Mbak Talent. Sukses terus, luar biasa sekali. Semoga ada talent-talent yang lain di luar sana ya. Baik, ini ya. Baik, terima kasih Bu Yuni ya. Dan Sobat Harjo, demikian tadi bincang-bincang kita dengan dua perempuan hebat asal Yogyakarta yang sudah memilih kehidupannya, separuh hidupnya untuk bisa berkembang di Jiu-Jitsu. Salah satu cabur
olahraga baru tapi sebenarnya sudah lama dan baru di kemarin saja menciptakan sebuah prestasi di PON ke-21 di Aceh Sumut yang berasal dari RSPAU Dr. Suhardi Hadjogito. Saya pamit dan tamu saya juga yang hadir di sini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.